Kita balik lagi di Misteri Tukul, masih di Kota Temanggung dan menelusuri keangkeran jembatan Kali Progo yang merupakan tempat pembantaian massal warga pribumi oleh tentara Belanda. Terduduk seperti ini dan ininya diikat gitu, terduduk, dan ini kepala belakangnya bukan mas, pakai jadi kalau senapan panjang bukan senapan panjang ya, dipopori senapan panjang dan dia pingsan. Dan itu ditendang masuk ke dalam sini. Nah, beliau pada saat itu masih hidup. Saya rasakan energinya dia masih hidup dan menggelepar-geleparnya di dalam air, dan itu saya rasakan itu energinya luar biasa, rasa sakit. Tiba-tiba saja Rida jatuh dan tidak sadarkan diri. Ada apa sebenarnya? Pemirsa, tiba-tiba Mbak Rida pingsan dia sendiri. Kita malah nggak tahu kalau Mbak Rida tiba-tiba gimana, kita lagi ngobrol. Boleh saya tanya mas? Nah, monggo tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak bisa. Panjenengan sinten? Loh. Ipa. Salam? Ipa. Ipa mas. Rumahnya pundi? Oh mriko nggih. Sampean kok meninggal kenapa? Kenging nopo? Memperkosa. Kalian sinten ingkang memperkosa? Londo. Londo mas. Sampean sedane teng pundi? Teng mriki jembatan mriku. Sebelah niku wetan. Bahasa Jawa ngerti ya. Padahal dia orang Sunda loh. Terus dengan dipateni dibunuh. Nggih, diperkosa yo dibunuh. Burge teng teng lepen teng sungai kali. Loh, mas. Oh, kedinginan. Mbak Ipa. Ingkang dipun perkosa menika, ingkang dipun prawoso nggih. Menika namung sampean apa wonten kancane malih? Panjenengan tok. Tok piro, Mas? Sendirian aja. Nah, ini ahline. Balik. Kursi. Mbak Rida. Nah, pemirsa, kita sekarang nanya ke Mbak Rida. Mbak Rida, kenapa tiba-tiba Mbak Rida kok kita lagi ngobrol enak-enak, kita nggak tahu Mbak Rida langsung jatuh. Untung dikepegang sama Mas Karsono. Kalau nggak Mas Karsono megangin, makin badannya Mbak Rida, kepala Mbak Rida kena batu itu. Tadi kan kita ngobrol, tiba-tiba Iya, tadi yang apa, maksud saya ngebahas yang apa? Tadi ngebahas yang apa? Iya, pembantaian itu tadi. Apa yang dibunuh tadi bapak-bapak. Oh, ya. Iya, terus nggak lama ini Mas, aku gerak ke sini kayak kebanting ke sini, gerak ke sini, kebanting ke sini, jadi kayak beng itu aku. Bengkap. Aku bener, apa yang dikatakan, aku merasakan seperti itu, tapi alhamdulillah saya bisa terjaga. Iya, itu. Akhirnya saya sempat ada dari sana yang datang ke arah saya. Sosoknya perempuan. Wah. Tapi ini udah tupang caping. Oh. Ininya udah bajunya udah kain ya, sepertinya kain gitu. Kain lari gitu. Karena saya dari awal nggak notice sosok itu sebetulnya gitu. Bisa sampai masuk itu loh. Saya rasakan saya didorong dari arah sana, ditendang-tendang dulu. Ditendang-tendang dulu kepala. Rasakan siksaan dulu, si perempuan itu tendang-tendang dulu. Bisa. Saya rasain ini sakit, udah nggak tahan karena saya robek sampai sini. Kalau saya merasakannya begini, jujur aja, sebelum Mbak Rida jatuh tadi, saya itu seperti di sini kayak digoyang-goyang gitu, kayak dombang, kayak merasa kayak di atas ya, air. Dan energi gitu kayak ada. Ya, terus kok kita ngobrol tiba-tiba Mbak Rida jatuh. Saya lihat sih beliau ini memang memang nggak sengaja ikut diculik, jadi pada saat itu dibawa si suaminya, beliau ikut dibawa karena cantik Mas. Aku udah mau dibahas kemolekannya. Ya, pada saat itu sih mungkin suaminya sudah lebih dulu dieksekusi dan beliau masih di rumah penyiksaan itu beberapa lama, masih
dimanfaatkan oleh Belanda itu. Diperkosa berulang-ulang. Jadi itu loh ancamannya, kalau nggak dibilang, istrinya dikerjain seperti itu. Kayak gitu. Jadi dia, suaminya eksekusi, dia masih mendekam di situ beberapa lama. Cuma pada akhirnya saya melihat biru-biru dan udah lemas kali ya. Nah kalau gitu ya. Kalau begitu kita gini aja, biar supaya nyaman semua lingkungan sini maupun kru tim Mr. Tukul, kita doakan aja gimana? Ya, betul, betul sekali. Yuk, monggo dipimpin, monggo Pak Didi atau Mbak Rida. Selesai. Pak Didi, saya ngucapin terima kasih. Sama-sama. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib. Sekarang kita akan menuju ke lokasi angker selanjutnya, masih di sekitar Temanggung. Ada budaya apa, ada wisata seperti apa, ada mitos-mitos seperti apa, ada misteri seperti apa. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Apa ini? Energinya boleh. Nah pemirsa, di Kaloran, Temanggung ada sebuah pabrik tepung tapioka yang sudah ditutup sejak 18 tahun yang lalu. Karena berbagai alasan, pabrik yang dibangun pada tahun 1983 ini ditutup pada tahun 1996. Namun menurut beberapa warga, salah satu alasannya adalah banyaknya makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengganggu para karyawan pabrik. Gayung yang melayang di kamar mandi, penampakan sosok wewe gombel, mesin pabrik yang menyala dengan sendirinya, hingga suara-suara ganjil sering ditemui oleh para pegawai. Semenjak tutup, pabrik ini menjadi momok yang menakutkan bagi para warga yang tinggal di sekitarnya. Bahkan para warga percaya bahwa kini pabrik ini sudah menjadi perkampungan astral yang dihuni oleh ratusan sosok gaib. Tak jarang ada saja warga yang melakukan ritual untuk mendapatkan nomor togel. Bagi yang kurang beruntung, bukannya nomor yang didapat, malah penampakan sosok tanpa kepala yang terlihat. Suatu malam Jumat Kliwon, saya sama kakek saya di sini nyari nomor togel, dan saya waktu malam itu melakukan ritual, dan begitu tepat jam 12 malam tiba-tiba dari arah rumah kosong itu datang sosok makhluk astral yang tinggi besar hitam tapi kepalanya diberikan. Tak hanya itu, kabarnya orang yang naik motor melewati pabrik ini pada malam hari biasanya akan ditumpangi oleh sosok wanita berambut panjang yang tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Selain itu, sosok wanita ini juga sering menampakkan diri di sekitar pabrik ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh semesta yang indah ini. Saya bersama Rida Nara, dan saya berada di daerah Dokaran atau Dakaran Temanggung, kota yang sangat indah, sejuk, tenang gitu. Nyaman dan tenteram serta gemah ripah loh Cina. Mbak Rida, tadi kita dari sana menuju ke sini, waktu saya jalan, Mbak Rida itu, Mas Tukul tolong tuh disenterin nih. Begitu disenterin, ternyata tuh, ada apa Mbak Rida? Ada anak kecil keluar masuk katanya. Terus langsung saya merinding. Nah, sekarang kita berada di sini, apa Mbak Rida nih, yang Mbak Rida lihat bangunan ini? Ya, saya lihat sih sini bangunannya ya tipikal bangunan kosong ya. Biasanya kalau bangunan kosong itu ini misteri kok. Misteri Mas. Kok bisa ini berubah? Ya, auranya berubah ya Mas. kita jalan, tiba-tiba pelukis Mister ini mengalami interaksi Mas. Lari ke batu besar, dia menggaruk-garuk, akhirnya dapat topeng ini. Nah, pelukis ini interaksinya nggak bisa dinetralisir sebelum saya memakai topeng ini gitu. Nah, setelah saya pakai, saya netralisir, alhamdulillah. Mr. E dan Mbak Rida serta Mbak Ulfah. Mr. E, coba dilihat ini. Kayaknya sangat luar biasa sekali energi di sini. Iya Mas Tukul, energi yang ada di sini ini banyak penghuni-penghuninya Mas Tukul. Terutama dari belakang sana Mas Tukul. Ya, ya. Di sana ini banyak seperti ada perkampungan yang sering bermain-main ke lokasi ini. Di sini sendiri juga ada. Kalau bau amis ya, betul. bau darah gitu. Ya. Ini Udah Anjir, banget anjir. baunya. betul.
Baru mau ngomong dia sudah merasakan juga. Kalau Mbak Rida sendiri? Ya tadi sih yang pertama kali saya temukan di lokasi ini sosoknya seperti apa? Seperti anak kecil ya, anak kecil. Tapi dia itu kurus sekali Pak, warnanya hitam. Dia kurus banget gitu dan ininya tapi lebar gitu. Apa ini? Energinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa orang? Sini Pak, ada orang sini Pak. Oh. Alhamdulillah. Pak Bagio namanya. Iya. Oh Pak Bagio. Pak Bagio. Sebetulnya ini bangunan apa nih Pak Bagio? Kok sangat energinya kuat sekali nih Pak Bagio? Ini dulu bangunan bekas pabrik tepung tapioka. Oh, tepung tapioka. Monggo ya. Nah, sudah berdiri sejak tahun berapa dan kok bisa sampai ini masih tutup apa aktif nih? Masih tutup. Oh, kenapa? Tidak aktifnya kenapa dan ini berdiri sejak tahun berapa? Ini mulai berdiri 81 sampai 83. Loh kok cepat sebentar? Ya. Cuma 2 tahun ya Pak? Setelah itu sampai 296 tutup. Itu kenapa Pak ditutup gitu? Kemungkinan ya banyak yang penghuni sini ya. Terima ya. Kemungkinan. Baik. Ganggu ya? Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat kronologisnya apa yang menjadikan pabrik tepung tapioka ini bangkrut. Nah, masalah saat bangkrut ya. Kita pun juga kurang tahu ya. Iya. Saya yang di sini yang jelas ini penghuni sini itu nggak terima karena kemungkinan ada kecurangan ya. Misalnya kejadian apa yang pernah dialami oleh sekitar sini? Ya kadang-kadang itu kalau Jumat Kliwon ya, itu driji putus. Jumat Kliwon driji putus, jari-jari putus dengan sendirinya. Iya ada suara. Kalau dari kamu dengar juga ya? Kalau Mbak Rida apa? Ya kalau yang saya rasakan di sini, saya merasakan ada benar energi yang cukup besar sekali di belakang. Dan kalau saya lihat sosoknya memang kesini, kalau misalnya kita dari arah sana tadi jalan itu seperti mendeteksi kemudian mundur. Karena itu arahnya di arah sana. Besar sekali nih energinya. Iya. Kalau aku malah merasa mual kayaknya. Di sini mual, bikin hawanya tuh kayaknya. Pak Bagio, boleh diizinkan kita masuk ke dalam? Monggo silakan. Jadi gimana, siap? Gini Mas Tugel, saya ini merasa ada tarikan energi yang sangat kuat dari belakang. Ji. Saya mau mengajak Mbak Ulfa untuk menelusuri yang di belakang. Wah pasti ada Mbak Ulfa, suasana jadi beda nih. Monggo, langsung ke sana. Mbak Rida, kita menuju sana sama Pak Bagio. Seperti apa energi yang akan saya lihat dan dirasakan juga sama Mbak Rida? Gitu terus. Mr. Tugel, jalan. Serem banget tempatnya ya, Mister. Ya, auranya memang keren banget di sini. Udah merinding. Iya. Merinding banget tuh, lihat tuh. Bulu kuduk aku. Mister I sebenarnya ngajak aku kemana sih? Ya, ini ke tempat pabrik yang ke sebelah sana itu. Itu ada sosok yang nggak ada kepalanya. Aduh. Kepalanya udah nggak ada. Tuh aku merinding beneran tuh. Kalau di sekitar kita ini sosok yang dari sana, ini kan perkampungan makhluk-makhluk gaib. Ini mulai kesini semua. Udah mulai ada yang sosok perempuan, ada sosok genderuwo, juga ada sosok sebangsa kayak ular tapi bukan ular asli kayak ular siluman gitu. Jadi-jadian ya. Ini di belakang kita mulai berkumpul semua dari sosok-sosok yang di belakang ini. Pada gagu-gagu kita nggak nih kira-kira kayaknya? Ya sebenarnya sih dia terganggu sama kedatangan kita. Maksudnya dia ingin melihat kita, ini ada apa mau ke tempat saya gitu.
sosok yang saya bilang anak kecil. Iya, dia di sini. Terus sosok genderuwonya ada di sini. Terus sosok yang nggak ada kepalanya di sini, dia di dalam. Cuma sosok yang nggak ada kepalanya ini kadang kepalanya berubah kepala anjing gitu. Kenapa itu bisa? Kenapa itu kayak gitu? Ya bisa dikatakan dia sejenis siluman kayak dipotong tapi diganti kepala anjing gitu. Oh. Dia mulai kayak orang sudah waspada, siaga dengan kedatangan kita. Tapi kira-kira marah juga nggak? Iya, dia marah karena kedatangan kita. Misteri, kalau dulu penunggu di sini tuh, Iya. yang suka ganggu-ganggu itu di pabrik. Iya. Memang sosok satu ini yang saya bilang sosok nggak ada kepalanya ini satu, juga sama anak-anak kecil ini. Ini sering jahil. Dia ketawa ini. Apa ya, misteri di sini juga aku kayaknya kayak ada yang ngerasa ada yang ngeliatin gitu. Iya. Ya. Apa yang tadi yang kepala anjing itu? Kepala anjing itu. Dia selalu memperhatikan kita. Karena ini memang daerah kekuasaannya dia. Misteri, itu tadi aku ngeliat ada sekelibetan tuh di itu sana. yang saya bilang genderuwo tadi tuh. Numpang ya. Numpang. Sosoknya sekarang ada di sini, dia berdiri. Persis di sini dia. Tingginya seberapa tinggi? Ini kepalanya ini. Ini pundaknya segini. Ini tangannya. Diapain misteri? Tangannya gini ke saya. Misteri. Iya. Kira-kira kalau penghuni di sini ya, dimasukin sama si Ahmad, kira-kira bisa menguak nggak apa yang terjadi di dahulu gitu? Iya, bentar. Oh, bisa. Bapak boleh tanya? Namanya siapa kamu? Namanya siapa? Siapa? Siapa nama kamu? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Coba ngomong. Kalau kamu sudah ngomong, kita gak akan ganggu. Siapa nama kamu? Siapa? Togian. Kamu memang lama di sini? Lama di sini? Sudah berapa tahun? Berapa? Lama. Jadi semenjak pabrik ini belum ada, udah ada kamu di sini. Jadi sebelum pabrik ini ada, kamu udah ada di sini. Kamu yang suka ganggu pabrik pegawai-pegawai di sini. Hah? Kenapa kamu ganggu? Tanah kami. Cuma bapak tanya aja. Sudah berapa ratus tahun di sini kira-kira? Berapa abad Mr. I? Kamu bentuk aslinya gimana? Biar pemirsa tahu. Oh ya. Jadi dia bisa ini kepalanya ini berkepala anjing. Dalam dengan tenang ya. Ahmad, aku mau nanya dong. Tadi pas yang dimasukin tuh kira-kira ngerasanya apa aja? Itu energi kuat banget ya. Iya. Terus kadang makin membesar. Cuman saya coba tahan soalnya agak ini juga sih saking ke badannya, jadi badan juga kerasa kayak mekar-mekar gitu soalnya dia energi bentuknya kan lain besar gitu. Jadi mengisi dimensinya Ahmad itu badan Ahmad mungkin nggak pernah ada kejadian yang kepenggal ya Mas di sana. Jadi dia seolah mengetahui kejadian itu dan dia selalu menyerupakan seperti itu. Tadi si Ahmad ngomong ada berapa pasukan ya? Terus pasukan itu ada berapa banyak?
Awalnya sih mungkin sedikit ya, tapi karena saya lihat sih seperti tiap ada makhluk baru yang datang itu seperti ada ilmu kedekatan untuk tunduk jadi kayak kepada bertarung gitu ya. Kalau misalkan kamu isinya kayak fight dulu gitu, kalau misalkan kamu berani ya kayak ketika kalau misalkan dia kalah dia jadi pengikut banyak. Dan kebanyakan ketika ngelihat juga udah ketakutan ya, jadi langsung udah saya tunduk. Jadi ada perlawanan. Dan kalau saya lihat pasukannya itu sekitar 315-an gitu dari pasukannya. Cuma bentuknya pasukannya ini nggak sama semua. Jadi nggak seperti pasukan kayak berbentuk anjing, enggak. Pasukannya itu macam-macam sosok-sosoknya itu. Bapak, Ahmad, saya mau melukiskan sosok-sosok yang ada di sini seperti apa bentuknya. Iya. Pemirsa, tiba-tiba saja pelukis Mr. I berlari ke arah bangunan utama. Ada apa sebenarnya? Waduh pemirsa, pelukis Mr. I tiba-tiba tertawa menyeramkan. Semakin menegangkan saja nih. Air itu sering-sering mau kencing, mana kayunya dia terbang. Waduh, Mbak Rida. Waduh. Ya. Gimana Mbak Rida, apa yang rasakan? Iya, oke. Ih, merinding saya. Nah, pemirsa Mister Teguh Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang udah masuk ke dalam dan rasanya agak suasana energi kuat, merinding ya. Apa Mbak Rida? Ya, saya ngerasain sesuatu yang energi besar di sebelah kamar bilik sebelah kanan, Mas. Saya penasaran ingin lihat ke sana. Kalau Pak Bagja pernah terjadi apa di sini? Di sini itu ada gayung naik. Yang tempat air itu. Itu sering-sering mau kencing, mana kayunya dia terbang. Aduh, ini merinding langsung sampai ke kepala-kepala. Penasaran? Ayo. Pemirsa, sini kekuatan energi sangat kuat sekali nih. Astagfirullah. Apa Mbak Rida? Apa ya? Apa yang dilihat apa Mbak Rida? Kalau saya dilihat di sini sosoknya sih sepertinya sosoknya perempuan ya. Sosoknya perempuan, bentuknya nggak lazim. Bentuknya tidak lazim. Bentuknya tidak lazim. Nah, ini tangan sampai ke bawah. Tangan sampai ke bawah. Nah, tangannya sampai ke bawah. Posisi ini sampai ke bawah. Ih. Dan rambutnya panjang.
Ya ditutupin. Ini kan namanya mungkin bukan kuntilanak, wewe gombel apa gimana? Ya, apa ya? Tadi bangsa apa itu? Pernah kejadian ini seperti itu Pak? Itu kan gini, itu kuat banget. jauh ya, orang jauh ya. Itu datang kirim ke Singkong ke sini. Ada yang ke Giles. Itu hancur kan, sampai itu berdiri. Malam Jumat Kliwon, kok tahu-tahu sudah di sini. Ya, sini menunjukkan ke saya bentuknya seperti itu. Wah, mungkin karena sosoknya karena nggak senang keberadaan kita di sini ya, karena beliau merasa terganggu di sini. Dia kedamaiannya di sini, dia kurang suka ada rame-rame. Karena saya kurang ngerti, dia merasa terancam. Seperti itu. Ya, kita nggak ancam. Dia merasa terancam. Makanya tadi kita apa maksudnya mau ke sini, dia sudah mau ada apa datang kemari. Oh, Oke Mas, nggak apa-apa Mas. Saya ingin gelas. Ini gelas. Apa tadi itu? Oh, tempatnya, pemirsa tempatnya seperti ini pantesan. Salam. Nih, saya rasakan di sebelah kanan saya. Nah ini. Sebelah kanan saya. Wah, tempatnya kayak gini. Ya, tapi posisi sekarang dia terangkat naik ke atas di pojok kanan. Sering nggak Pak bagi orang-orang tunjukin sama beliaunya ini? Sering ya. Itu yang setahu saya itu rata-rata malam semua. Tapi Bang, ininya yang agak ini membuat mereka kerasan ya settingan ini ya. Betul sekali Mas. Karena sebetulnya beliau ini tempatnya tidak di sini. Jadi awalnya dia nggak tinggal di sini. Jadi begitu terjadi kecelakaan seperti itu ya Pak ya. Dia melihat mungkin kondisi ruangannya juga yang mungkin kosong ya. Kosong, akhirnya dia menempati di sini. Seperti itu aja. Apa itu Pak? Ada yang nyolek-nyolek, ada suara. Apa Mbak itu? Tadi apa itu? Oke, sebetulnya itu tadi digerakkan oleh Dewa. Wah. Nah, pemirsa, kita akan menuju ke lokasi selanjutnya di tempat yang nanti akan terlihat energi apa. Ikuti terus. Bisa tukul jalan. Penyimpanan apa ya Pak? Penyimpanan dulu mesin Pak. Mesin dulu. Penyimpanan mesin di sini. Ada apa Ini masih ada mesinnya nggak Pak? Ada. Saya energinya ya di sini. Apa energinya? Besar Mas. Besar ya? Lebih besar yang sana Mas? Yang sini. Pemirsa lebih besar energi yang di sini daripada yang sana. Tapi di sana walaupun cuma jahil aja ya sana ya. Bisa kan Pak? Seperti sosok. Terus. Langsung boleh? Ini terjadi apa dulu Pak? Sini Pak. Di sini sebetulnya nggak ganggu ya. Iya iya. Ini sering buat bensinan karyawan. Oh, ruangan ben-benan. Mesin dipasang. Iya. Ini untuk bensinan, alat bensinan gitu. Mbak Rida sendiri apa yang terlihat Mbak? Nah, kalau saya melihat di sini Mas, sepertinya ini perempuan juga. Perempuan juga ya? Perempuan juga di sini ya. Betul ya. Perempuan juga di sini. Apa Mas teh? Perkekeh. Duduknya di situ Mas. Terkekeh-kekeh. Ini Ayun-ayun kakinya. Ayun-ayun. Betul Pak. Itu sebetulnya ini biduan ya. Biduan. Kenapa Pak bisa? Oh, biduan yang korban di sini. Kenapa bisa terjadi? Habis pentas. Ya. Pulang ke peresmian pabrik. Itu kan ada nyundut. Nah, sampai perjalanan yang meninggal. Meninggalnya bukan di sini Perjalanan, ya? Jalanan. iya. Kenapa? Meninggal tiba-tiba atau karena ada kecelakaan atau apa? Karena diikuti yang penghuni sini. Bener nggak Rida? Mungkin bisa Jadi itu tadi, saya melihat energinya besar. Itu sebenarnya bukan dari sosok perempuan ini, tapi saya melihat ada sosok energi besar dari sosok bentuknya seperti hewan ya. Bentuknya seperti hewan, jadi dia banyak bulunya sekitar sini, jadi seperti janggut gitu ya. Cuman hanya saya matanya besar, seperti bukan seperti mata binatang karena ada garisnya di sini, seperti mata kucing. Dan ada telinganya Mas, panjang Mas.
Itu energinya dari situ sebetulnya yang besar. Itu yang mungkin yang awalnya mengikuti si Mbak ini. Kenapa si biduan itu menetap di sini nih? Padahal kan dia udah. Setelah itu kemungkinan 40 hari kemudian ya, saya masuk di sini, saya kok kaget loh. Kok yang nyanyi di sini, kok tempatnya di sini. Apalagi Mbak Risa? Ini posisi pada saat itu, maksudnya ini alat band sebelah sini ya Pak? Apa ya? Alat band sebelah sini. Alat bandnya sebelah sana? Ini alat bandnya sini? Iya. Ya ini posisi menghadap ke sana. Ya. Ini saya lihat ada nih. Itu siapa? Nur Pak. Ya. Nur. Oh. Sinten Pak? Yang Wah pemirsa, Rida tiba-tiba saja terkekeh menakutkan. Sosok apa yang merasuki dirinya? Assalamualaikum. Mbak dengan siapa? Ya. Ini dengan siapa? Nur Pak. Ya. Nur. Oh. Sinten Pak? Yang kayak kencang. Siapa? Nur. Nur. Ini pemirsa Mbak Nur. Nur. Memang leres nih Bu? Betul. Memang betul. Lanjut. Gimana? Mbak Rida ini canggih sekarang. Gimana? Enggak usah nangis. Ada obat di sini. Ya. Ganggu Pak. Oh ya sudah. Sudah mau pulang? Betul. Ya. Sudah pulang. Ya kan? Wah, makasih Pak Bagio ya. Sini Pak. Kenapa teh? Tapi tiba-tiba kamu penelusuran malah sana. Nih, kembali lagi sana ya. Jadi gini, itu ceritanya gini. Pada saat dia pulang, itu sebetulnya dia dibonceng Pak. Dibonceng. Nah, si emasnya ini agak mungkin habis minum ya Pak. Gitu. Itu habis penyakitnya di situ. Ya, habis minum, itu selip, belok itu selip ya, selip dia terpental. Ini kepalanya pecah Pak. Kenapa tetap di sini? Ya betul, karena dia tidak terima, karena pada saat itu dia tidak menginginkan kematian. Gara-gara diundang, gerak-gerak sedikit. Sebetulnya nggak, jadi beliau kalau aku lihat di sini sebetulnya dia nggak beliau meninggal itu, jadi dia posisi terakhir kan. Kalau aku rasakan seperti itu ya, dia energinya dimasuki oleh biasa sesuatu gitu terikat. Nah, jadi kalau posisi si Nur ini dia tetap di sini karena mungkin matinya masih meninggalkan sesuatu, jadi dia merasa tidak atas keinginan dia, jadi dia masih tidak ikhlas seperti itu ya. Jadi dia masih berkeliaran di sini. Nah, pemirsa seperti itu yang dirasakan Mbak Rida dan dibaca Mbak Rida di lingkungan di Tep Gudang ini. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Setelah saya keluar dari gudang penyimpanan mesin ini dan dulu bekas untuk band-bandan para karyawan, begitu kita keluar itu ada suara bunyi-bunyi keletek-keletek. Itu maksudnya apa Mbak Rida? Ya karena kalau menurut saya beliau ini kan senang ditonton. Yeah. Jadi pada saat ada orang ramai itu beliau senang sekali. Giliran kita pergi meninggalkan, beliau manggil kembali. Ayo dong sini dong, lihat saya lagi. Seperti betul Pak. Ini bunyi astu loh, ini bermain-main itu. Nah, Mr. I dan Mbak Ulfa serta Mas Ahmad ini gimana nih lukisannya seperti ini? Jangan diangkat. Gimana penelusuran Mr. I bersama Mbak Ulfa sama Mas Ahmad bisa diceritakan, di-care-kan ini? Ya gini Mas Tukul ya, waktu penelusuran Mbak Ulfa mengalami interaksi, tangannya itu kaku Mas Tukul, nggak bisa digerak-gerakan. Terus Mas Ahmad sempat bermediasi sama makhluk yang badannya manusia tapi kepalanya anjing. Karena itu. Nah terus waktu
pelukis Mr. I melukis di sana, itu langsung ketarik energi ke gudang ini Mas Tukul. Dari sini ketarik lagi ke dalam lagi gitu. Ini tadi diceritakan Mbak Rida, ada tuyul-tuyul. Ya. Terus ini ada wanita ini wah ini yang menyeramkan ini. Ini yang siapa nih? Ini ada perkampungan GIP di di belakang. Ini mungkin pasukan-pasukan dari si. Ini yang dibilang Mbak Rida tadi yang ada tanduknya. Ya. Oh yang di situ tadi ya. Kalau yang ini yang mana? Yang itu tadi sini, bukan? Bukan sih, kalau aku lihat ini ya bekas kecelakaan ya Pak, kalau nggak salah. Iya, iya. Yang kecelakaan dari sana Pak. Oh iya benar. Yang sana, bukan yang sini ya. Nah ini kalau yang ini? Nah ini sosok naga yang waktu mau masuk tadi yang dibilang si Pak Bagi ada naga. Nah ini yang dari luar sana maksudnya, dari belakang. Betul. Gimana? Ini leres betul standar nih? Nah, ini juga betul ya. Yeah. Penilaian saya ini betul. Yeah. Nah ini pun juga betul ya. Ah, yeah. Ini juga betul. Yeah. Yang ini betul, ini kecelakaan betul. Yeah. Ini betul. Wah luar biasa sekali. Nah saran-sarannya apa nih untuk gedung ini daripada terbengkelai sia-sia, mungkin bisa memberi masukan Mas Ahmad? Kalau ini kan masih bagus juga, bangunannya diperbaiki, bisa dipergunakan lagi, ya. meskipun bisa dimanfaatkan gitu. Mas Mr. I? Kalau saya Mas Tukul ya, singkat aja, diaktifkan lagi. Iya, bagus. Kalau Mbak Rida? Betul Mas, jadi segala sesuatunya kalau dibiarkan kosong, tidak ada energi dari manusia, pasti diisi oleh energi lain, selain manusia. Gitu. Kalau Pak Bagio monggo apa sarane? Ya sebetulnya saya, permintaan saya kita aktifkan. Betul. Gitu. Biar netral gitu loh. Iya. Betul apa yang dikatakan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya ini dan Pak Bagio difungsikan kembali, membutuhkan karyawan, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dan memberikan kemakmuran untuk sekitar di daerah seperti ini. Luar biasa sekali. Dan diaktifkan lagi, dan yang kamar toilet kecil itu jangan terlalu mepet-mepet. Terus kesempitan itu jadikan pikirnya sempit juga, dipecah jadi 3. Betul kan? Benar. Nah kalau gitu saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Bagio. Saya mohon maaf kalau tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jaya yang kurang berkenan, dan ini mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang lain. Terima kasih Pak Bagio. Nah pemirsa, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budaya, mitos-mitonya, dan juga misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.